Baik, selamat pagi semuanya dan salam sehat untuk kita semua. Pagi ini saya akan mendemonstrasikan website untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2022 jenjang SD dan SMP dalam ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasinya. Dan untuk mengakses aplikasi ini, Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya sebagai siswa baru, baik itu jenjang SD maupun jenjang SMP, bisa mengunjungi situs atau link resmi dari Siap PPDB Kupang Kota, yaitu sebagai berikut. Yang dimana PPDB ini akan dibuka pada tanggal 27 sampai 29 2022 selama 3 kali 24 jam. Baik, saya kembali ke aplikasinya. Berikut adalah aplikasinya Bapak Ibu. Tampilan dari website aplikasinya seperti ini. Ini adalah menu home. Menu untuk tampilan keseluruhan pada aplikasi ini. Yang berikut adalah menu pendaftaran. Untuk peserta didik yang akan melakukan pendaftaran, bisa mengunjungi menu pendaftaran dan memilih jenjang, baik itu tingkat SD maupun tingkat SMP untuk mendaftarkan akunnya. Yang berikut adalah menu persyaratan, harap diperhatikan sebelum melakukan pendaftaran, dibaca secara baik syarat-syarat administratif apa saja, syarat untuk masuk sekolah dasar apa saja, dan syarat untuk masuk sekolah menengah pertama itu apa saja. Baik, yang berikut adalah jadwal PPDB. Bapak Ibu atau para peserta didik sekalian bisa mengecek selalu jadwal PPDB yang ada pada menu jadwal PPDB. Dan apabila peserta didik sudah selesai mendaftar, selalu mengecek di akun para peserta didik untuk mengetahui bahwa pendaftaran itu diterima atau tidak, atau mungkin ada kesalahan berkas. Itu disarankan untuk selalu mengecek akun sebelum pengumuman untuk kelulusan pemberkasan dibuka. Yang berikut adalah menu pengumuman. Menu pengumuman ini apabila Bapak Ibu sudah mendaftar atau peserta didiknya sudah mendaftar, nah di situ pada saat waktu pengumuman itu bisa dicek menggunakan kode pendaftaran. Apakah seleksi pemberkasan itu diterima oleh operator di sekolah tujuan Bapak Ibu atau peserta didik atau tidak. Yang berikut adalah masuk sebagai pengguna. Masuk sebagai pengguna ini apabila Bapak Ibu sekalian atau para peserta didik baru sudah melakukan pendaftaran akun seperti ini, barulah bisa masuk dengan login sebagai peserta didik dengan username, NISN, atau NIK bagi jenjang sekolah dasar yang tidak memiliki NISN. Baik, saya akan contohkan. Di sini saya sudah punya satu NISN dengan nama peserta didik sebagai contoh dan satu NIK dengan nama contoh. Ini hanya kebutuhan untuk simulasi saja. Jadi nanti Bapak Ibu para peserta didik harap memasukkan data secara benar. Baik, langkah pertama, Bapak Ibu atau calon pendaftar bagi peserta didik baru, klik pada menu pendaftaran. Maka akan diarahkan pada jenjang sekolah yang ingin dipilih. Setelah itu, lakukan pendaftaran. Di sini saya akan mencontohkan melakukan pendaftaran pada jenjang atau tingkat sekolah dasar pada jalur zonasi. Saya klik pendaftaran akun. Nah, di sini saya dihadapkan oleh dua pilihan, luar kota Kupang dan dalam kota Kupang. Seandainya saya dari luar kota Kupang, maka saya pilih atau saya klik luar kota Kupang. Dan di sini saya akan minta dimasukkan NIK
Berikut nama lengkap dan pilih jenis kelamin. Setelah itu lakukan pendaftaran akun. Maka kalau sudah seperti itu, silakan login dengan nick pada saat melakukan pendaftaran akun sebagai user dan password juga adalah nick. Yang berikut, menu dalam kotak. Nah, di sini saya akan mendemokan melalui menu dalam kotak atau yang berada atau berdomisili di Kota Kupang. Saya klik. Nah, di sini jelas ada keterangannya. Jika tidak mempunyai NISN, kosongkan saja dan ganti dengan nick. Dan jika punya NISN, silakan kosongkan kolom nick. Yang dimaksud ini adalah apabila para peserta didik calon pendaftar yang ingin masuk SD sudah memiliki NISN, maka ajukan pendaftaran akun dengan menggunakan NISN. Akan tetapi, jika para peserta didik baru jenjang sekolah dasar yang ingin mendaftarkan masuk SD namun tidak memiliki NISN atau belum memiliki NISN, bisa menggunakan nick daripada orang tua dan masukkan nama lengkap orang tua. Saya contohkan di sini, saya menggunakan nick daripada orang tua ataukah NISN daripada siswa. Gitu. Silakan dibaca secara baik keterangan yang ada pada kolom pendaftaran ini Bapak Ibu sebelum melakukan pendaftaran. Baik, saya akan mencontohkan mendaftarkan menggunakan NIK. Saya punya nick contoh di sini. Saya ambil nick ini. Saya klik masukkan NIK dan saya masukkan nama. Seperti ini. Ini saya lakukan menggunakan nick karena peserta didik yang ingin masuk SD belum memiliki NISN. Sehingga saya lakukan menggunakan atau saya melakukan pendaftaran akun menggunakan nick daripada orang tua. Nah, setelah seperti ini saya klik pendaftaran akun. Maka pendaftaran akun sukses. Dan muncullah keterangan ini. Pengajuan akun berhasil. Silakan login menggunakan username NISN jika mendaftar menggunakan NISN atau login menggunakan nick jika mendaftar menggunakan nick. Passwordnya sama. Kalau daftarnya dengan NISN maka passwordnya juga NISN. Kalau daftar dengan nick maka passwordnya juga dengan nick. Setelah itu kita klik OK. Maka langkah pertama sudah selesai. Kita sudah melakukan pendaftaran akun dan akun kita sudah berada dalam database sistem PPDB ini. Yang berikut, kita masuk pada langkah kedua. Apabila sudah mendaftarkan akun, maka masuk sebagai pengguna untuk mengisi kelengkapan berkas dan data diri para peserta didik yang ingin mendaftar di jenjang tersebut. Saya contoh, karena tadi saya menggunakan NIK, jadi saya akan masuk sebagai pengguna dengan menggunakan NIK. Saya klik masuk pengguna, saya masukkan username-nya adalah NIK dan passwordnya sama. Karena tadi saya mendaftar akun untuk jenjang SD menggunakan NIK. Setelah itu saya klik login. Maka berhasil saya masuk ke dalam portal daripada PPDB untuk melakukan pengisian data. Nah, tampilannya seperti ini sama dengan tampilan pada kita melakukan pendaftaran pada jenjang SMP, akan tetapi jalur pendaftaran pada sekolah dasar cuman 3 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan. Beda dengan yang ada pada sekolah menengah pertama yaitu 4 jalur, di mana itu ada jalur zonasi untuk yang SMP, ada jalur afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Baik, nah di sini akun daripada siswa tersebut sudah tampil. Maka tinggal mengisi kelengkapan data diri. Sebelum mengisi kelengkapan data diri, harap diperhatikan instruksi berikut ini. Perhatian,
Pengisian data harap dipandu oleh orang tua atau wali untuk mencegah kesalahan penginputan data. Sebelum memilih jalur pendaftaran, silahkan lengkapi data Anda di bawah ini dengan benar. Apabila data yang Anda isi dan berkas yang diupload tidak sesuai, maka bersedia menerima sanksi dan diproses secara hukum. Artinya, Bapak Ibu harap mendampingi pengisian data bagi peserta didik yang ingin mendaftarkan di jenjang SD ataupun SMP agar tidak terjadi kesalahan penginputan data. Yang berikut, kita lanjut pada mengisi data ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita pilih file. Mengupload pas foto kita 3x4 hitam putih. Seperti ini saya contoh. Nah, kalau seperti ini, tinggal kita masukkan nama siswanya, nama lengkap siswanya. Di sini nama contoh, karena tadi kita regis menggunakan nama contoh. Nah, kita masukkan nama siswanya. Nama siswanya adalah nama contoh. Kita masukkan. Saya ganti dengan nama siswanya adalah siswa contoh. Seperti ini. Setelah itu pilih jenis kelamin dari siswa tersebut, saya contoh perempuan. Gitu, saya pilih tanggal lahir dari siswa tersebut. Di sini saya pilih tanggal 22/06 tahun 2000, contohnya seperti itu. 2000 19. Tahun 2000 berapa ya kira-kira? Tahun 2001, 2002, 2003, 2001, 2099. 2019, 2018, 2017. Nah, saya contohkan tahun 2017. Setelah itu pilih tempat lahir, pilih agama, asal sekolah dikosongkan karena tidak diisi, nomor telepon, alamat siswa. Setelah itu diminta untuk pilih kota provinsi Nusa Tenggara Timur, pilih kota, pilih kecamatan, silakan dipilih kecamatan sesuai kartu keluarga Bapak Ibu. Saya pilih Kelapa 5 di sini. Setelah itu saya masukkan RT. Di sini saya contohkan menggunakan RT saya, RT 31 RW 14. Ya, ini yang harus diisi Bapak Ibu. Setelah diisi seperti ini, tinggal lakukan klik atau simpan data. Nah, di sini akan mendapatkan notifikasi bahwa pastikan data Anda sudah benar dan klik OK. Maka siap PPD Pangkota, data Anda berhasil disimpan. Selanjutnya Anda diarahkan untuk memilih jalur. Klik OK, maka akan tampil Bapak Ibu untuk memilih jalur. Nah, di sini ada jalur zonasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 jalur, zonasi, afirmasi, dan perpindahan. Karena di sini saya akan mencontohkan jalur zona atau zonasi, saya klik zonasi. Dan saya melakukan penguploadan berkas. Nah, penguploadan berkas untuk jalur zonasi adalah akte kelahiran, kartu keluarga atau SK domisili, dan surat keterangan kecakapan psikologi jika dikarenakan kalau siswa tersebut belum 6 tahun gitu. Saya klik, jadi ini otomatis tampil karena siswa itu belum 6 tahun, jadi dia akan tampil seperti ini secara otomatis.
Nah, kita tinggal pilih akte kelahiran, kartu keluarga, surat kecakapan psikologi. Saya contohkan ini saja yang merupakan surat kecakapan. Tinggal saya pilih. Nah, setelah itu saya klik next dan saya diarahkan dengan sekolah tujuan saya. Maka saya di sini sesuai zonasi terdekat berdasarkan RT dan RW saya mendapatkan SD Impres SMA kecil 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal saya klik dan baca persyaratan ini secara baik. Menyatakan bahwa data yang diisikan benar dan saya mengikuti proses PPDB di Kabupaten Kota Kupang periode 2021-2022 secara sadar, bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan sebenarnya, maka kami bersedia dilakukan atau mendapatkan sanksi dan proses secara hukum yang berlaku. Maka klik setuju persyaratan dan finish. Di sini akan ada keterangan bahwa terima kasih pendaftaran telah selesai. Data Anda akan dilakukan proses verifikasi oleh operator. Tujuan Anda mendaftar. Silakan cetak bukti pendaftaran. Kita klik OK dan kita akan diarahkan dengan mencetak bukti pendaftaran. Namun sebelum kita mencetak, kita cek dulu secara baik, perhatikan kembali data-data yang sudah kita isikan. Kalau diyakini sudah benar, silakan kita cetak bukti pendaftaran yang dimana kode pendaftaran pada bukti ini atau ini yang nanti Bapak Ibu atau para peserta didik lakukan untuk mengecek status verifikasi berkas Bapak Ibu apakah diterima ataukah tidak. Dicetak seperti ini dan disimpan secara baik. Nah, seperti ini. Sehingga pada saat pengumuman untuk seleksi pemberkasan diterima atau tidak saat dibuka, para peserta didik tinggal mengecek statusnya menggunakan kode pendaftaran ini pada menu pengumuman. Nah, dicek di menu ini. Namun ini masih tertutup, sesuai jadwal nanti akan dibuka. Para peserta didik bisa mengecek langsung status verifikasi berkas kelulusannya diterima atau tidak oleh sekolah tujuan dengan menggunakan kode pendaftaran ini. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian dan calon peserta didik baru baik jenjang SD dan SMP, berikut adalah panduan singkat terkait bagaimana cara mendaftarkan peserta didik baru jenjang SD melalui jalur zonasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saat melakukan panduan atau demonstrasi terkait alur PPDB ini. Untuk informasi Bapak Ibu atau para peserta didik setelah selesai mendaftar, sering dan selalu mengecek akun Bapak Ibu, karena di dalam akun ini atau akun peserta didik ini, para peserta didik akan mengetahui bahwa berkas itu diterima atau tidak, ataukah mungkin berkas itu ditolak sementara karena adanya kesalahan penginputan nama mungkin, ataukah data yang diupload tidak sesuai dengan data diri peserta didik. Jadi saran saya, para peserta didik selalu sering mengecek akun, masuk dengan username yang sudah dibuat sebelumnya, untuk selalu mengecek akun para peserta didik agar bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi buat semua peserta didik dan calon peserta didik yang ingin mendaftar pada jenjang SD dan SMP. Harapan saya semoga persiapan penerimaan peserta didik baru yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 selama 3 kali 24 jam dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.